Selamat sore, saya Arneta Tobing. Pada hari ini saya akan menjelaskan dan mencari nilai R pangkat 2 dan nilai R. Bisa kita lihat ini ada soalnya yang dimana Y adalah biaya produksi dan Y adalah biaya overhead pabrik. Di sini kita pertama mencari XY-nya dengan cara 63,519 dikali 3610,500 itu dia hasilnya 229,349. Begitu juga dengan nomor 2, tahun nomor 2, 68,189 dikali Y-nya 3,829,617 dengan hasilnya 261,141,436. Seperti itu, baru kita totalkan juga. Kita mencari sigma X dengan cara mentotalkan seluruh X-nya. Dapatlah dia jumlahnya 1,339,141. Lalu kita mencari Y-nya juga. Total seluruhnya sigma Y sama dengan 76,514,973. Kemudian kita juga mentotalkan XY-nya dengan hasilnya 6,958,143,47. Lalu kita mencari X pangkat 2. Mencari X pangkat 2-nya dengan mengkalikan X-nya 63,519 dikali lagi 63,519 dengan hasilnya 4,034,66336. Lalu kemudian seperti itu juga yang di tahun kedua 68,189 dikalikan dengan yang sama dengan 68,189. Lalu X pangkat 2-nya dihasilkan seluruhnya dengan hasil 28,046,748,7429. Lalu kita mencari Y pangkat 2. Y pangkat 2 sama dengan mencari X pangkat 2 tadi, kita akan mengalihkan Y-nya. Contohnya 3,6110,500 kita kalikan lagi dengan 3,6110,500. Seperti itu juga seterusnya. Lalu kita hasilkan Y pangkat 2-nya dengan totalnya 334,649,357,14013. Lalu kita mencari produksi dan penjualan dalam unit merupakan variabel bebas. X dan biaya overhead pabrik dan biaya usaha merupakan variabel terkait Y. Rumusnya dengan sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Kita masukkan 76,514,973 itu kita lihat hasil dari nilai Y-nya 76,514,973 lalu sama dengan 15A atau 15 tahun ditambah dengan nilai X, seluruh nilai X. Lalu sigma XY sama dengan A dikali X sigma X ditambah B dikali sigma X pangkat 2 sama dengan hasil dari XY, seluruh XY yaitu 6,958,134,47 sama dengan X 1,339,141A ditambah dengan X pangkat 2
dengan seluruh hasilnya 28,046,748,429 sama dengan, bisa kita lihat itu hasilnya dapat dari 76,514,973 dikurang 1,339,141A per itu 76,514,97 itu dapat dari, kita lihat pernya itu dilihat dari jumlah 76,514,973 itu dari nilai yang di atas bisa kita lihat, lalu sama dengan 1,339,141 ditambah 81,687,601 per 5 minus 53,640,852,2571 hasilnya itu dari 81,87 di 601 dikurang 28,046,748,429 hasilnya, lalu dikurang minus 53,640,852 di 257 dikurang dibagi dengan 76,514,973. Lalu B-nya dapatlah CV-nya itu 701. Lalu kita masukkan 76,514,973 sama dengan di 15 tahun ditambah 1339 itu dari X-nya baru dikalikan dengan 701 dari CV-nya. Lalu kita cari SA-nya dengan cara 76,514,973 dikurang dari 938,73,841. Lalu dapat A-nya 862,222,868. Lalu kita mencari R pangkat 2-nya, di mana rumusnya di sini bisa kita lihat B dikali sigma XY dikurang buka kurung sigma X dikali sigma Y tutup kurung per N dibagi sigma Y pangkat 2 dikurang buka kurung sigma Y dikali 2 dibagi N. Lalu kita bisa lihat R pangkat 2 itu ada 701 dari nilai CV-nya dikali 6,958,134,47 kita kurang dengan 1339,141 lalu kita kalikan lagi dengan 76 kali 514,973 per tahunnya 15. Kita bagi 334,649 357,14013 dikurang baru buka kurung 76,514,973 akar 2 dibagi 15. Lalu R pangkat 2-nya 701 buka kurungnya masih tetap 6958,134,47. Lalu kita kalikan yang 1339,141 kita kalikan dengan 76,514,973 dengan dibagi 15 hasilnya 6,830,955,83053. Pernya masih kita tetap. Lalu kita pangkat 2 kan yang 76514,973 kita pangkatkan lalu kita bagi 15. Lalu R pangkat 2-nya kita totalkan yang 701 dikali 6958 ini bisa kita lihat dikali lagi ini dikali 2 ini dikali ini lalu dikali ini lagi ini hasilnya
hasilnya 127,178,63947. Lalu kita hasilnya yang ini kita kurang dengan yang ini, hasilnya dapatlah 334,063,903. Dapatlah kita R pangkat 2 yang kita hasilkan dari 701 dikali 127,178,63947 per 334,063,907. Lalu R-nya kita lihat, kita kuadratkan 0,268 ini, hasilnya adalah 0,5165. Masuk kita ke soal nomor 2 PTX. Kita mencari, di sini ada keterangannya, pendapatannya tahun pertama 1.300, tahun keduanya 1.500, tahun ketiganya 1.200, tahun keempatnya 1.500, tahun kelimanya 1.300, dan biaya operasinya juga tahun pertama 800, tahun kedua 700, tahun ketiganya 900, dan tahun keempat 1.150, dan tahun kelimanya ada 950. Kita masuk ke langkah pertama. Di sini ada tahun, perhitungan, dan penyusutannya. Kita lihat kita hitung perhitungannya duluan. Kita mencari perhitungan dulu. 550 dia dapat dari modal kerja dikurang nilai sisa 400 ditambah 150, itu hasilnya 550. Penyusutannya, cara mencarinya 5 dibagi 15 dikali 550, itu hasilnya ada 183. Seperti itu juga 4 per 15 kali 550, hasilnya 147, dan seterusnya. Langsung kita masuk ke langkah kedua. Kita mencari pinjaman duluan. Mencari pinjaman, kita lihat di pendapatannya, di situ ada 1.300, kita kalikan 65%, itu ada hasilnya 845. Lalu kita mencari anuitasnya juga dengan cara MX di MXI per 1 dikurang 1 per dibuka kurung 1 ditambah I tambah N, di mana pinjaman 845 dikali dengan bunganya 17% per 1 dikurang buka kurung 17% ditambah 1 pangkat minus N. Hasilnya 845 dikali 117, itu ada hasilnya 144. Kita bagi dengan 0,562,890,7838. Hasilnya adalah 256. Lalu kita masuk ke bunga. Caranya ada rumusnya, pinjaman dikali dengan bunga. Pinjamannya di situ 845, kita bagi dengan bunganya 17%. Hasilnya 144. Lalu kita masuk ke angsuran. Angsuran dengan rumusnya anuitas dikurang bunga. Anuitasnya di situ ada 256 dikurang 144, hasilnya 112. Kita mencari pinjaman dengan cara pinjaman 845 dikurang angsuran yang tadi 112, hasilnya 173. Lalu kita masukkan 173-nya di bawah sini. Seperti itu juga cara anuitas seperti yang pertama mencarinya. Kita lanjutkan ke langkah ketiga. Di situ kita ada keterangan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan ke tahun keempat dan tahun 5. Kita masukkan dulu pendapatannya. Di situ ada 1.300, 1.500, 1.200, 1.500, 1.300 yang ada di tabel yang langkah
kedua tadi kita masukkan. Lalu kita masukkan biaya operasi yang perkas yang ada di tabel nomor 2 tadi juga ada. Kita masukkan 800 di tahun kedua juga, tahun ketiga 900, di tahun keempatnya 1150, tahun kelimanya 950. Lanjut kita cara mencari EBIT itu pendapatan dikurang dengan biaya operasi. Contohnya 1300 dikurang 800, hasilnya kita dapat ini 500. Kita di tahun kedua juga seperti itu, pendapatan 1500 dikurang biaya operasi perkas 800, hasilnya 700. Kita masuk ke depresiasi dengan rumusnya penyusutan yang tabel pertama. Kita masukkan penyusutan tabel pertama tadi sudah ada 183 yang tabel pertama ya. Langsung kita masuk ke tabel kedua, bunganya juga tadi ada di tabel nomor 2. Lanjut kita masuk ke EBT. Cara mencarinya EBIT dikurang bunga. Contoh 317 dikurang 144, dapatlah hasilnya 173. Seperti itu juga di tahun kedua, EBIT 553 dikurang bunganya 125, hasilnya 428. Lanjut kita masuk ke tax 40%. Itu dari EBT dikurang dikali 40%. Contohnya 173 dikali 40% itu hasilnya 69. Di tahun kedua juga seperti itu, EBT-nya 428 dikali 40% hasilnya 171. Langsung kita masuk rumus EAT, itu rumusnya EBT dikurang tax. EBT-nya 173 dikurang EAT-nya 104, hasilnya 340. Masuk di EAT itu rumusnya EBT dikurang tax. Contohnya di tahun pertama ada 173 dikurang tax 40%, itu 69, hasilnya 104. Masuk lagi di tahun kedua juga seperti itu, EBT-nya 428, taxnya 171 sama dengan 257. Langsung kita mencari net cash inflow. Cara mencari net inflow-nya, mencari net cash inflow itu ada EAT-nya ditambah depresiasi ditambah interestnya atau bunga dikali 60%. Kita masuk di nomor tahun yang pertama, kita masuk ke net cash-nya, lalu di situ ada EAT-nya 104 ditambah depresiasinya ada 143 ditambah bunganya 144 ke PTY. Di sini ada kita lihat pendapatannya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4 dan tahun kelima. Dan ada biaya operasinya 800, 700, 150, 120, 1200 sama 1000. Kita lanjut. Ini langkah pertama sama cara mencari di sebelumnya tadi. 5 dibagi 15 dikali 550 hasilnya 183. Seperti itu juga ini. Kita masuk ke langkah kedua. Pinjaman, cari pinjaman. Tadi kita dapat pinjaman 850 itu dapatnya dari 1300 dikali 65%, kita dapat 850. Selanjutnya kita masuk ke PTY. Bisa kita lihat di sini ada
pendapatannya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Lalu kita bisa masuk ke langkah pertama. Ini sebenarnya sama di langkah pertama tadi, sama soal sebelumnya. Kita perhitungannya ini dari modalnya, penyusutannya dari jumlah dari perhitungan ini. Kita lanjutkan pinjaman. Ini sebenarnya sama langkah yang soal yang sebelumnya, hanya bedanya dengan beda nilainya doang. Kita bisa lihat pinjamannya 850, cara mencari anuitasnya kita lihat tadi. Pinjaman 850 kita kalikan dengan bunganya 18% dibagi 0,562, 890, 7838, itu adalah hasilnya 72. Dan mencari bunga, kita lihat pinjamannya 850 dikali bunganya 18%, hasilnya 153. Lalu kita masuk ke angsuran. Angsuran itu dari anuitas dikurang bunga. Anuitasnya 272 dikurang bunganya 153, hasilnya 119. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Ini sebenarnya sama juga seperti soal sebelumnya, hanya beda nilai doang. Di sini pendapatannya ada 1.200, pendapatan tahun kedua ada 1.200 juga, tahun ketiga 1.300, tahun keempat 1.400, tahun kelima 1.200. Sama juga cara mencarinya seperti yang tadi. Cara mencari biaya EBIT-nya pendapatan dikurang biaya operasional. Contohnya 1.200 dikurang 800 dapat EBIT-nya 400. Langsung masuk ke depresiasi. Kita lihat sebelumnya tadi penyusutan di tabel yang pertama. Kita masukkan penyusutan ini ke tabel yang tadi. Penyusutan 183, 147, 110, 173, 37. Masuk ke EBIT. EBIT itu tadi kita lihat EBIT dikurang depresiasi. Masuk ke bunga. Bunganya tadi ada di tabel yang kedua. Ini bunganya kita masukkan ke tabel yang tadi. Ini bisa kita lihat 153, 132, 113, 97, 63. Masuk kita ke EBT. Cara mencarinya EBIT dikurang bunga. Contohnya 217 dikurang 153, hasilnya 38. Masuk kita net cash inflow. Tadi kita bisa lihat net cash inflow itu rumusnya dari EAT ditambah depresiasi ditambah interest atau bunganya dikali 60%. Hasilnya di sini kita bisa lihat nilai sisa. Tadi nilai sisa di soal ada 100 dan modal kerja di soal tadi 450. Total NCL-nya bisa kita lihat 684, itu hasilnya dari 134 tambah 100 tambah 450 bisa kita lihat 684 ya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang dan salah kata saya minta maaf. Selamat malam.